Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi allati nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala judihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du askurukum syukran jazila ala mas'idatikum bil huduri fi hadzal fasli sa'ufasiru alaikum wa ziddini wa sa'ufasiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia. Nahwa about nahwa haqqullah wa haqqul adab, hak asasi Allah dan hak asasi manusia. Nah, sangat mengejutkan bahwa negara-negara komunis sekarang, baik Rusia maupun Cina maupun Korea Utara. Nah, yang paling mengejutkan ini Korea Utara. Dia membela hak Allah dan hak asasi manusia di Palestina. Luar biasa, semoga dapat hidayah lah hendaknya Kim Jong Un. Allahu Akbar. Nyatanya memang benar. Pasalnya berbagai pemimpin negara, terkhususnya pemimpin di Timur Tengah, tanpa pikir panjang mengecam rencana tersebut. Mereka bahkan menolak rencana itu dan menyebutkan bahwa Washington berencana untuk melakukan pembersihan etnis. A spectacular group. I have to tell you, you're very, very fantastic people. Tidak berhenti sampai di situ, Pyongyang dan kritikan tajamnya menyebutkan bahwa Amerika Serikat harus bangkit dari lamunan yang sudah ketinggalan zaman dan segera menghentikan tindakan yang melanggar martabat dan kedaulatan negara dan bangsa lain. Bahkan lebih parahnya, Korea Utara menyebut Amerika Serikat perampok yang ganas. Kritikan tersebut pun ditujukan terhadap rencana Trump untuk mengambil alih teruskan Panama dan Greenland, serta keputusannya untuk mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. No, I think we need very smart people running the flights and doing it. Sejalan dengan sekutu strategisnya, Cina pun sejalan dengan pernyataan dari pihak Korea Utara. Hal tersebut tergambarkan oleh pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, terkata. Nah, ternyata Cina dan Korea mulai membela haqqullah wa haqqul adab di Timur Tengah. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kekuatan kepada orang-orang yang membela umat Islam di Palestina. Kalaupun bukan membela Islamnya, tapi belalah secara kemanusiaannya. Belalah tentang kezaliman itu tak dibenarkan oleh akal sehat dimanapun, maupun akal sehat orang komunis, akal sehat orang ateis, akal sehat orang-orang liberalis pasti tidak akan menerima kezaliman seperti itu. Allahu Akbar. Mari kita bacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk kita renungkan bersama. Innal insana khuliqa halu'a. Memang manusia diciptakan oleh Allah selalu berkeluh kesah. Ini surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila manusia ditimpa oleh malapetaka, musibah, kecelakaan berupa banjir besar seperti kebakaran besar seperti Los Angeles, banjir, angin taufan juga banyak di Amerika. Apabila mereka mendapatkan musibah selalu berkeluh kesah, oh Tuhan, hilangkanlah penderitaan kami ini. Iza masyahu syarru jazua. Apabila dia mendapat malapetaka selalu berdoa kepada Allah, mengeluh, ya Allah, hilangkan penderitaan kami. Wa iza massarul khairu manu'a. Wa idza masyahul khairu manu'a. Wa idza
syahul khairu manu'a. Artinya, apabila mereka diberikan karunia yang banyak, rezeki yang melimpah, malah mereka menjadi gigir. Gudang emas dibuat sebesar-besarnya, tak melimpah sedikit pun kepada orang miskin. Diberikan karunia emas yang beribu-ribu ton, bahkan berjuta-juta ton, mereka simpan, tak melimpah kepada orang miskin sedikit pun. Ini namanya wa iza massahul khairu manu'a. Mereka mendapatkan karunia yang banyak, yang baik, mereka menjadi kikir. Seharusnya rakyat-rakyat yang menderita, 27% di Indonesia rakyat miskin, seharusnya tidak miskin lagi. Kenapa? Indonesia punya tambang emas terbesar di dunia, baik itu Freeport maupun yang berada di Morawali. Lebih-lebih lagi sekarang yang ada di Sumbawa. Lebih hebat lagi sekarang gas terbesar di dunia ditemukan di Aceh. Melimpah. Sawit sekarang di Riau, di Medan, di mana terbesar seluruh dunia. Kenapa tak dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat-rakyat miskin? Justru tanah sawit masyarakat dirampok oleh orang-orang yang mendapatkan karunia itu. Perampokan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan memanfaatkan kepala harimau. Orang Kampar mengatakan kalau ada seorang kaya memanfaatkan pejabat, angkatan bersenjata atau siapa saja, oknum-oknum yang bisa disogok, orang Kampar mengatakan inyo mengopi kepala harimau. Nah, jadi ibaratnya dia berjalan, dia pegang kepala harimau, begitu orang melawan, ini kepala harimau, orang ketakutan. Itu istilah nenek moyang Kampar yang ratusan tahun yang lalu. Sekarang terjadi rupanya yang disebutkan oleh nenek moyang itu. Mengepit kepala harimau, dikepit kepala harimau, mengopi kepala harimau. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyaknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran. Makanya Al-Quran mengingatkan semenjak 15 abad yang lalu. Innal insana khuliqa halu'a wa iza masyahu syarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a. Apabila mereka mendapatkan karunia rezeki yang banyak, mereka jadi kikir. Illal musallin, kecuali orang yang betul-betul menghayati sholatnya. Dalam sholatnya itu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semesta alam. Hidupku dan matiku, harta kekayaanku, nyawaku hanya untuk Allah. Tapi orang sekarang tidak. Hidupku, matiku, nyawaku adalah untuk orang yang menyogok kepadaku. Masya Allah. Hadis Nabi berkatakan, la'anallahu ar-rasi wal murtasi walladhi yamsi bainahuma. Sangat dilaknat oleh Allah, sangat dikutuk orang yang memberi sogok, orang yang menerima sogok, dan orang yang menjadi perantara sogok. Dalam hadis lain dikatakan kulluhum finnar, semua mereka itu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Masya Allah. Illal musallin,
kecuali orang yang menghayati sholatnya. Alladzina hum ala salatihim khashi'un, yaitu orang yang sholat dia sadar apa yang dia ucapkan di dalam sholat itu. Khashi'un itu artinya sadar. Orang yang tidak khusyuk, yang tidak sadar, sadar betul di mana dirinya yang begitu rendah dan sifatnya sementara, sebentar lagi akan kembali ke hadirat Allah, dan sadar pula bahwa orang-orang miskin harus dibantu, orang yang terniaya harus terzalimi itu harus dibantu, dibebaskan dari penderitaan mereka. Bagaimana kalau ulama diam saja melihat kezaliman di Rempang, di Pik 2, di Kalimantan, di Bangka, diam saja? Itu adalah ibaratnya setan yang diam. Nah, kita merasa sebagai ustaz, kita tahu satu saat kita berposisi sebagai setan yang diam. Masya Allah. Jadi kalau kita berteriak, apakah kita setan yang mencerewet? Tidak. Sebagai malaikat yang menyuarakan kebenaran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nih kita dengarkan sedikit lagi beritanya. Rencana Giotang terkait masa depan Gaza. Dalam pernyataan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina itu mengatakan bahwa Gaza milik rakyat Palestina. Nah, ini adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah Palestina, bukan alat tawar-menawar untuk permainan politik, apalagi menjadi mangsa bagi yang kuat. Cina dan Korea. Berseberangan dengan rencana Presiden Trump, Wang Jiakun pun mengatakan bahwa Cina siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mewujudkan solusi dua negara sebagai jalan fundamental ke depan. Bahkan Cina mendukung penyelesaian politik yang adil dan segera atas isu Palestina. Nah, ini pula bagusnya Cina ini. Jadi yang buat jahat Indonesia itu mafia-mafia Cina. Tapi kalau negara Cina itu sendiri, dia membela Palestina, membela umat Islam. Nah, dia membela hak asasi manusia. Nah, tolong dibedakan. Nah, sekarang Cina dan Korea Utara ingin menyatu dengan negara-negara internasional yang membela hak Allah dan hak asasi manusia di Palestina. Allahu Akbar. Ini dengan mendirikan negara Palestina berdaulat penuh berdasarkan perbatasan 1967 dan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. 新西兰和库克群岛都是中方的重要合作伙伴。 Nah, ini bahasa Cina. 中方愿 Tongfang. Ketakutan terbesarnya adalah ketika kecaman Korea Utara dan Cina sudah berubah menjadi tindakan. Bisa saja baik Korea Utara maupun Cina sudah cukup gerah melihat Amerika Serikat yang terlalu seenaknya mengeluarkan kebijakan luar negeri yang membuat kedua negara tersebut mendanai maupun mempersenjatai Hamas di Gaza serta para kelompok poros perlawanan. Tentunya ini akan menjadi pertempuran yang cukup dahsyat bahkan membawa ke perang dunia ketiga. Masya Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini harus menjadi perhatian kita. Sekarang ada kurang hafalan, udah gitu bicara. Kalau kita tidak memperhatikan siapa lagi yang ada akan lagi alasan bilang berat bawahnya. Saya sebagai mubalik mengajak rekan-rekan mubalik juga. Iya, hal ini mungkin Ustaz, hari saja kita bela terjadi, Palestina. mengingat Korea Utara pun memiliki rasa solidaritas tinggi terhadap sekutunya. Terbukti pada konflik yang terjadi di Eropa Timur, Korea Utara bukan hanya mendukung, tapi juga menyokong kekuatan militer Rusia dalam upayanya menginvasi Ukraina. Masya Allah. Korea Utara diduga menawarkan 12.000 pasukan kepada Rusia untuk meningkatkan kemajuan Moskow di Kursk. Namun pertanyaannya, bagaimana Korea Utara bisa memberikan bantuan militer kepada Hamas maupun kelompok-kelompok yang tergabung dalam poros perlawanan? Nah, demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga kekejaman di dunia ini segera lenyap. Arju minkum afwan wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Aku mohon ampun kepadamu, aku berharap keampunan dan maaf jika terjadi kesalahan kata, selit lidah atau silap dalam berpikiran yang tidak bagus. Niat saya adalah untuk menanamkan rasa membela orang-orang yang terhimpit, yang susah, agar dapat mendapatkan pertolongan dari seluruh dunia, terutama dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.